Itu supaya orang tertarik untuk baca lebih dalam, kalau bisa tuh dikasih sentuhan ego kita lah ya, supaya orang-orang kayak wah ini relate banget nih, aku banget nih kayak gitu. Tips and trik buat pemula kayak kita nih, misal mau jadi copywriter. Menurut aku sih lebih ke dan juga Stop video ini kalau lo nggak mau engagement video lo tuh tinggi. Loh, Fit, kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi tadi udah bisa narik perhatian kan? Menurutku udah sih. Nah, selanjutnya ada roti dan selai, bunga dan kumbang, Romeo dan Juliet. Oh nggak apa-apa, Fit, tiba-tiba banget. Tapi emang nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kamu familiar kan dengan kalimat-kalimat tadi? Iya sih, aku langsung keinget sesuatu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang disebut dengan hook yang bisa meningkatkan engagement, Vin. Emang hook itu mempengaruhi engagement, Fit? Nah, itu tadi contoh kalimat-kalimat kayak tadi tuh, bisa banget tuh. Iya sih, itu langsung, di pikiranku. Nah, tuh kan, karena kita belum sampai ke yang lebih dalam lagi tentang hook, kita belum nyapa creators yang ada di rumah. Hai creators! Selamat datang di podcast Genting. Gelora Siniar Creating. Openingnya seru banget. Nah, creators udah dari tadi kan udah sama kita nih. Dan aku mau reminder juga, mau info-infoin dari awal kalau kita berdua bakal nemenin kalian dari awal sampai akhir dengan aku Bita dan teman aku Alvin. Nah, seperti itu. Tapi Bit, kita nggak bakal ngomongin tentang hook ini sendiri kan? Kamu ada kenalan nggak tentang hal ini? Benar. Aku punya narasumber yang udah top tier banget, yang udah berpengalaman di bidang script writer nih, Vin. Sangat-sangat, aku pengen tahu sih lebih dalam. Nah, untuk mengenal lebih jauh, kita di sini akan menghadirkan orang yang sangat keren banget. Boleh kenalan dulu Kak, kakak siapa, kesibukannya apa, dan sudah berkecimpung di dunia agensi dan copywriting ini sejauh mana? Oke. Halo creators, perkenalkan nama aku Devina. Kebetulan aku juga lulusan dari Ilkom UPN angkatan 13 dan sekarang aku lagi sibuk kerja aja sama ngonser. Untuk kesibukan aku kerja, aku kebetulan udah 7 tahun di dunia branding agency dan sebagai senior copywriter juga di kantorku JJK Enterprise. Lalu juga kebetulan dari awal lulus kuliah sih sampai sekarang aku masih jadi copywriter. Keren, kebawa sampai gede, sampai gede. Udah sampai hebat gini masih kepakai ilmunya. Kita nggak salah pilih orang. Benar, nggak sih? benar. By the way Kak, rating dari 1 sampai 10 dong, seberapa familiar Kakak menggunakan hook dalam pekerjaan Kakak? Kalau hook sih pasti dipakai terus ya setiap hari. Jadi kayak karena kebetulan kantor aku adalah branding agency, kliennya kan banyak tuh. Nah di setiap hari pasti pakai hook, baik yang kayak cuman hook yang biasa, yang ataupun yang sampai ngikutin yang trending atau viral. Gitu. Jadi kayak ya kalau dibilang rating 1 sampai 10 mungkin 8 lah ya. Oke, berarti lumayan penting nih. Tinggi tuh, 8 tuh dapat nilai yang posisinya tinggi. Nah Kak, kita langsung mulai aja. Nah dari tadi itu kan Alvin kan pengen tahu ya, hook itu apa, hook itu apa. Nah bisa dijelasin Kak, hook itu apa sih? Terutama mungkin lebih familiar di bidang periklanan atau marketing itu sendiri. Kalau sebenarnya mudahnya itu kayak kita bikin headline ya. Headline yang supaya tujuannya kan untuk mengundang orang mau baca tulisan kita ataupun menonton video kita. Nah, di situ tuh hook itu memang kalau secara teoritis memang ada rumusan-rumusan ataupun apa ya bisa dibilang teori lah ya. Nah, tapi coba kita abaikan dulu, lebih ke fokus kepada kalau hook itu tujuannya adalah memang untuk menarik perhatian, tapi kalau bisa jangan sampai misleading. Jadi karena ada apa ya di luaran sana tuh orang-orang tuh kebanyakan tuh pada kayak bikin hook itu gampang kok, gampangnya karena mereka clickbait. Nah, sedangkan kalau clickbait itu kan lebih ke ini ya, bikin orang, trigger orang untuk pengen baca tapi kadang tuh informasinya salah. Terus juga, nah kalau hook itu
sebaliknya kita harus kasih sumber yang tepat supaya orang juga mau baca lebih lanjut gitu. Berarti emang harus linear ya kak. Iya. Nggak boleh Sama overclaim. informasi. nggak boleh overclaim. Siap, siap. Oke. Nah, kakak sendiri sebagai seorang copywriter di dunia agensi kreatif, seberapa sering dan penting penggunaan hook ini untuk marketing maupun periklanan? Kalau seberapa sering sih nggak selalu setiap konten tuh pasti kita kasih hook karena konten tuh kan ada yang konten soft selling, konten hard selling kayak gitu ya. Jadi disesuaiin aja. Yang pertama tuh dengan apa namanya tipikal kliennya, terus juga kebutuhannya untuk apa. Nah, terus nanti kalau misalkan emang diperlukan pakai hook yang perlu nih kayak karena mau jualan nih, jadi marketing otomatis hooknya tuh harus yang lebih ngena gitu. Nah, ngenaknya di sini tuh nggak cuman kayak sekedar kayak yuk beli kayak gitu kan kayak orang kurang menarik gitu ya. Nah, di sini tuh kita dituntut untuk bisa bikin hook yang menarik itu kayak gimana sih? Nah, hooknya itu supaya orang tertarik untuk baca lebih lebih dalam. Nah, itu tuh kalau bisa tuh dikasih sentuhan di apa ya, disentil ego kita lah ya bahasa zaman sekarang tuh. Nah, disentil ego kita tuh dengan cara pakai kalimat-kalimat yang eh apa ya, menyentuh menyentuh kita tuh baik dari kayak misalkan dibuat permasalahan, ada permasalahan lalu kita bikin ini sih apa sih gampangannya ada alurnya gitu. Jadi kayak kita dipermainkan ego kita gitu supaya orang-orang kayak wah ini relate banget nih, aku banget nih kayak gitu. Berarti kan lumayan sering ya. Dan apakah itu selalu efektif? Dibilang efektif atau enggak tuh enggak selalu ya karena yang pertama itu kadang tuh ketika kita membuat sebuah tulisan dan juga kita waktu upload itu tuh nggak belum tentu di orang lain tuh nyampe langsung kan. Jadi maksudnya dari algoritma. Secara ini kita ngomong dari sosmed ya. Nah, itu bisa aja kalau misalkan naik tayang sekarang, nah baru nyampe di Alvin misalkan kayak baru 2 hari setelahnya ataupun kapan. Jadi kadang tuh udah nggak relate di orang. Nah, jadi sebenarnya adalah bukan sebuah tolak ukur pakai hook atau nggak pakai hook itu udah pasti bikin orang kena gitu ya. Balik lagi yang pertama dari kalau bisa dibilang kayak cuaca ya kalau gampangnya cuaca tuh nggak bisa ditebak kayak gitu. Terus yang kedua itu juga pas mungkin yang lagi baca itu emang lagi nggak butuh tulisan kita gitu jadi kayak di skip tapi somehow kayak kapan-kapan nanti tiba-tiba lewat lagi nah itu bisa tertarik kayak oh ini udah lama nih postingannya kayak udah sebulan yang lalu tapi pas kita baca lagi kayak oh ini kena nih Berarti gambling banget ya. gambling banget sih. Tapi kalau misalkan gambling nih antara 50-50, tapi kenapa masih banyak yang pakai hook ini? Karena pada dasarnya hook itu memang lagi-lagi balik ya orang tuh pengen sesuatu sebelum membaca lebih lanjut pasti pengen dikasih teaser gitu kan. Nah, dengan cara kasih hooknya itu ya itu kalau bisa pokoknya jangan overclaim, singkat dan juga relate sama keadaan saat ini. Gitu. Berarti mending pakai ya kak. Bisa dibilang mending pakai ya jelas pakai sih gitu. Pernah nggak sih kak kakak coba bandingin iklan atau copywriting yang kakak buat menggunakan hook sama yang nggak pakai kak? Lebih efektif mana dan lebih enak mana kak? Kalau sebagai penulis ya dari kacamata penulis itu ketika kita sebelum tayang tuh kan kita ada proses QC nih. Nah, waktu kita QC tuh kadang pun tuh kayak tulisan apa yang mungkin menurut kita tuh tulisan kita tuh benar, belum tentu di orang lain itu wah ini kayaknya salah nih. Nah, waktu di proses QC itu karena memang kita kan branding agency, lapisan untuk menuju ke proses upload tuh banyak. Nah, dari situ nanti akan kasih masukan dari teman-teman yang lain kayak oh Kak ini kurang nih nggak usah hook maksudnya karena tipikal setiap followers dari klien-klien itu kan beda-beda tuh jadi kayak kadang tuh ada followers yang dia nggak peduli caption nih istilahnya nggak peduli caption pokoknya cuma lihat visual doang nah justru kalau dikasih hook ataupun dikasih tulisan ya dikasih teks di desain ataupun captionnya terlalu panjang mereka tuh malah nggak baca jadi malah ya udah yang di post tuh yang di like tuh cuman yang kayak visual-visual aja entah reels entah foto kayak gitu tapi kalau misalkan dibilang perlu jelas perlu karena ya itu lagi balik karena nggak semua followers pun tuh
punya sifat kayak gitu kan. Nah, pasti bisa dibilang kayak terutama nih Gen Z gitu kan. Nah, Gen Z ini memang nggak mau yang ribet, maunya yang gampang. Nah, tapi perlu nih daripada aku baca lebih lanjut, mending aku lihat dulu headline-nya. Kadang kan gitu, kayak kadang pun aku juga masih suka terkecoh nih. Maksudnya kayak, oh ada nih berita kayak gini. Nah, ternyata waktu dibaca tuh headline-nya tuh emang terlihat apa ya? Wah, kok membara nih kayak gitu. Ternyata waktu dibaca kayak biasa aja kayak gitu. Jadi pasti masih kalau dari aku sih masih perlu banget buat book gitu. Next question bakalan lebih kayaknya mengarah ke lebih ke teknisnya nih, Kak. Nah, Kakak sendiri waktu jadi copywriter, kalau boleh tahu gimana sih caranya bikin, copywriter tuh dari awal mulai brainstorming, terus sampai dari penulisannya, sampai itu keluarlah istilahnya udah finishing gitu, yang, sekiranya dari proses itu masih bisa, relevan gitu sama Berarti lebih ke teknis ya gimana awalnya. Yang pertama itu eh kita harus mengenali dari sisi klien kita nih. Kayak mereka tuh marketnya kayak kayak gimana, terus brandnya itu seperti apa kayak gitu kan. Terus habis itu juga maunya seperti apa karena kadang kalau misalkan brandnya itu memang konsepnya adalah mereka tuh eh, punya konsep A, tapi mereka pengen sebuah gebrakan nih. Nah, kita harus menyesuaikan. Jadi nggak bisa pakai yang biasa daily kita pakai kayak gitu. Nah, terus juga kayak teknisnya tuh pasti yang pertama tuh kita selain menelusuri, jadi kayak kita riset dulu. Setelah riset, terus abis itu kayak kita baca-baca ini postingan-postingan mereka yang lama-lama gitu, postingan-postingan yang lama. Nah, sekalian sekalian kayak kita compare, oh nanti kalau misalkan kita bikin ternyata yang works di mereka kayak gini, ini bisa nih dilanjutin gitu. Nah, kalau misalkan nggak works di mereka, itu kayak bisa kita, oh nggak usah dipakai. Jadi kalau prinsip dari aku sendiri sih, apa yang memang udah berkembang di brand itu bisa kita lanjutin. Nah, yang emang sekiranya nggak linear atau nggak sesuai, ataupun misal kayak dari segi like, share, ataupun apa itu kurang, nah itu bisa kita bukan kita take down, tapi kita tinggalkan, nah kita bikin formula baru kayak kira-kira followers kita ini mau yang kayak gimana sih, jadi tetap trial and error kayak gitu. Nah, terus kita kayak ya selain setelah riset, otomatis pasti ini ya brainstormingnya tuh pikir dulu nih kayak ini bikinnya kayak gimana nih. Jadi kita setelah udah dapet idenya, nah terus kita bikin tulisan. Biasanya sih untuk mempermudah aku bikin kayak apa ya, bank konten lah ya istilahnya, bikin bank konten ditaruh di situ. Nanti bisa kayak kita breakdown kayak klien yang ini ada nih kayak hook yang kira-kira relate buat klien ini bisa nih. Jadi kayak disimpan dulu karena belum tentu di klien ini bisa kepake juga gitu loh. Kayak gitu. Nah, biasanya nih Kak, sebagai copywriter ada nggak sih Kak, sebelum Kakak buat hook, formula-formula khusus seperti kayak, AIDA dan lain sebagainya? Kalau formula sih pasti ada, cuman nggak selalu dipakai karena kayak formula itu kan lebih ke apa ya, kayak teori ya, teori. Nah, tapi yang gampangannya kalau menurut aku yang sering tak pakai itu pokoknya yang pasti AIDA itu juga bisa jadi salah satu yang mempermudah gitu kan. Nah, yang penting itu tadi yang udah sempet aku sebutin, nggak boleh overclaim. Terus juga kalau bisa tuh yang singkat nggak usah bertele-tele dan juga disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah, karena zaman sekarang itu orang-orang lebih condong untuk ke apa ya, kalimat-kalimat yang relate gitu ya, bisa dibilang relate sama kita, kehidupan kita. Nah, itu yang menurut aku tuh lebih laris gitu, lebih laris. Jadi kayak benar-benar kita bikinnya tuh kalau mau hard selling ya emang untuk kalimatnya tuh yang benar-benar yang kayak yuk Rek kita beli kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang maunya tuh yang top selling, nah itu kayak dibuat kayak pernah nggak sih kalian ingat waktu kecil tuh sering makan di sini. Jadi kayak dimainin emosinya kayak gitu. Emotional branding sih lebih tepatnya. Berarti Oke memang, sih. opsional dan, kondisional Ya, ya Kak? tuh. Oke. Nah, jujur nih setelah kita mengulik
dalam tentang hook nih, Vin. Aku jadi penasaran. Kasih dong Kak tips and trick buat pemula kayak kita nih, misal mau mau jadi copywriter. Apa nih tipsnya? Tips and trick ya sebenarnya kalau jadi copywriter itu menurut aku sih lebih ke banyak baca dan juga banyak nulis dan juga apa ya, nggak menutup semua informasi gitu. Jadi maksudnya dalam artian kayak entah itu ada informasi yang bisa dibilang tuh kayak hoax ataupun apa. Nah itu jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi kayak itu bisa kita balik jadi sebuah kalimat yang positif gitu. Nah, dalam membuat hook pun juga itu kita kalau bisa disarankan untuk tidak menggunakan kalimat yang negatif. Jadi misalkan nih kayak ada eh, jangan kalian kayak anak nih ya, anak susah makan kayak gitu kayak Moms jangan berikan anak ini kayak gitu. Nah, tapi kita balik, kita twist gitu kalimatnya supaya yang lebih kayak Moms pengen anak yang supaya nggak GTM kayak gitu. Nah, bisa cobain tips ini. Jadi kayak kalimatnya aja dibuat lebih positif. Jadi kalau sebisa mungkin dihindari kalimat negatif. Tapi nggak semua kalimat negatif itu nggak boleh dipakai gitu. Maksudnya kayak ada case-case tertentu yang bisa kita harus memang pakai kalimat negatif supaya menggebrak orang karena memang kebutuhan yang disentil itu kayak harus modelnya kayak pakai kalimat yang agak negatif kayak Berarti untuk kita nih Kak ya, kita kan pemula nih Kak. Ada nggak sih Kak hal wajib yang harus dilakukan sebelum kita membuat hook? Plus do's and don'ts-nya. do and don'ts-nya apa ya? Ya nggak jauh-jauh tadi sih, sama kayak yang udah aku sebutin tadi. Terus mungkin lebih ke ini ya, apa namanya? Kalau bisa hooknya itu yang ngena, ngena ini maksudnya kayak nggak nyenggol pihak lain. Nah, tapi juga kayak bisa mainin perasaannya kita. Tapi maksudnya nyenggol pihak lain tuh kayak misalkan kita mau bikin comparison antara brand kita, brand A dan brand B. Kita nggak mau nih jelekin pihak brand lawan gitu. Nah, kita dengan caranya tuh bukan kayak kita bagusin brand kita, tapi kita menulis yang jelek tentang brand lain. Tapi kita kasih added value yang bisa kita tambahkan ya kita jual nih gitu. Jadi kayak misalkan eh, brand kita ini punya kelebihan A yang nggak dimilikin brand lain nih. Nah, itu kita bisa gunain itu jadi jurusnya. Nah, pokoknya kalau sebisa mungkin harusnya sih jangan bawa-bawa brand lain untuk membaguskan atau membranding brand kita supaya lebih baik. Oke. Sangat Wajib amat tuh harus dicatat tuh. gampang dimengerti tipsnya. Kita dari tadi kan udah serius mulu nih Kak. Gimana kalau kita asik-asikan dulu? Ngapain nih? Ada dong. Kayaknya aku mau challenge Kak Devina deh. Soalnya nggak afdol kalau kita bahas teori terus tanpa ada praktek. Waduh, praktek nih langsung nih. Langsung. Gimana Vin? Ya, oke Challenge kita. ngapain nih kita? Coba jelasin dulu ke Kak Devina. Kira-kira Nah, apa? jadi kita punya ada barang misterius yang bakal kita kasih ke Kak Devina, terus nanti Kak Devina suruh bikin hooknya langsung. Langsung. Oke, tumbler ya. Oke. Aku kasih waktu 60 detik untuk Kak Devina mikir. Nanti kalau udah alurnya udah nenong, langsung sebutin. Oke. Boleh dipegang-pegang dulu, boleh. Apa ya? Hai gitu. Susah sih. Aku kalau suruh mikir on the spot juga nggak bisa, Vin. Apa? Cepat ini. Nggak yakin bisa juga sih. Oke, masih mikir. Kita beri waktu. Kita beri waktu sebentar. Ini udah jalan nih waktunya nih. Iya, udah jalan. Bakal bantu sama tim. Infonya. Oke, udah. Aman. Aman. Udah Kak? Udah dapet idenya? Tik-tek. Nggak perlu panjang, nggak perlu gimana-gimana. Apa ya? Kalian tantang maling nih. Oke. It's okay guys, kita kasih waktu buat mikir, ya kan?
ini juga nggak gampang, ini susah nih. Aku sama Alvin kalau disuruh juga tiba-tiba disuruh juga nggak bisa. Oke, udah. Oke, udah. Aduh, ini ngawang nih kalimatnya. Eh, Udah. Oke. 1, 2, 3. nggak cuma eco-friendly, tumbler yang kamu bawa ini bisa bikin kamu lebih sehat. Keren. 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 Aku Keren. jadi penonton. Langsung beli aku. Langsung beli. Itu adalah hook terbaik yang pernah aku dengar, Vin. Ya, setuju nggak? Setuju. Nah, kan. Oke, good job, Kak. Gini, applause lagi dong. Appreciate. Keren, keren, keren. Nah, tadi kan udah dikasih challenge nih ke Kak Devina. Gimana kita challenge lagi? Challenge lagi. Kataku gas ya. Tapi challenge-nya tenang aja, nggak bakal mikir yang gimana-gimana. Tapi tetap pikir sih. Tapi nggak yang semikir berat itu. Kalau kita udah familiar, kita bakal main this or that nih, Kak. Jadi aku sama Alvin bakalan kasih this or that-nya. Nanti kakak dengan cepet langsung milih. Oke. Oke? Mulai dari sekarang, Fit. Ya, oke. Nah, yang pertama, Kak. Hard selling atau soft selling? Selling. Iklan media mainstream atau iklan digital? Iklan digital. Iklan yang emosional atau rasional? Emosional. Iklanin produk atau iklanin jasa? Jasa. Branding atau selling? Branding. Visual atau tekstual? Soal. CTA explicit atau implicit? Implicit. Pakai influencer atau enggak? Pakai. Praproduksi atau pasca produksi? Praproduksi. Tone serius atau nyantai? Nyantai. Oke, udah 10 aja. Hal-hal itu sering banget ya, Kak, di keseharian kerjaan. Udah nggak keseharian lagi, kayak tiap hari kayak nggak cuman dipakai di kerjaan aja sih. Soalnya kayak tanpa dibahas di kerjaan, itu pun juga pasti akan sering lihat. Jadi kayak misalkan aku pribadi tuh nggak relate sama kayak teman-teman yang mungkin ataupun adik tingkat yang kayak zaman sekarang tuh bisa dibilang kayak wah lagi galau nih ya, misalkan lagi galau terus habis gitu break sosmed, terus lihat account kayak gitu, nggak relate, nggak bisa, saya kerjanya dari situ gitu. Nggak bisa ada ini ya. Nggak bisa ada break, soalnya kayak kita sekali nggak scroll aja udah kayak ketinggalan banyak berita dan juga ketinggalan banyak apa ya, ilmu-ilmu baru yang ada di branding. Masa nih kita udah ngomong dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Dari sana sampai sini. Udah di ujung sesi ini, Fit. Ya bang. Nah, terakhir banget nih, Kak, tolong dong kasih kita sepatah dua kata untuk kreators maupun untuk kita yang ada di sini mengenai kiat-kiat berkarir di dunia agensi kreatif maupun kreatif marketing. Satu kata, ini kayaknya nggak bisa 1-2 kata deh, kayaknya nggak panjang nih. Mungkin buat teman-teman kreators dan juga teman-teman di Ilkom ya, mungkin khususnya gitu. Kalau misalkan emang kalian ada keinginan ataupun memang apa ya, punya hobi lah ya dalam dunia copywriting gitu, sebisa mungkin tuh perbanyak baca dan nulis, terus juga jangan sampai menutup apa ya, informasi yang kita punya, dan jangan membatasi diri lah intinya. Dan juga kalau bisa tuh lebih banyak latihan, karena nulis pun juga aku dari waktu awal kuliah pun di angkatanku nggak ada pelajaran tentang yang copywriting yang benar-benar kayak buat di media sosial. Jadi mungkin sekarang ada di kalian ada mata kuliah branding gitu mungkin ya. Nah, di aku dulu benar-benar otodidak. Jadi bahkan aku dulu nggak tahu kalau di Surabaya itu ada kantor branding agency. Jadi sebisa mungkin perbanyak latihan aja, dan juga apa ya, jangan menyerah untuk belajar untuk menulis gitu, karena kunci dari copywriting itu adalah kita banyak berlatih dan juga berkomunikasi dengan orang banyak. Itu adalah kunci. Ya, bisa. Oke, nah creators tuh dicatat tuh apa yang tadi udah Kak Devina udah kasih udah bagi tips and triknya dari awal sampai akhir dan yang lain-lain. Gitu. Kita dari tadi udah ngobrol banyak banget.
Kayaknya kita waktunya untuk pamit undur diri gak sih, Fit? Sedihnya. Hmm. Oke, nah udah di akhir banget ya berarti kita harus say bye dulu. Oh my God. Oke, nah untuk Kak Devina juga dan untuk kreators, kita mewakili dari kru Genti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Devina terutama dan atas waktunya, insight-nya juga, ilmunya itu yang benar-benar sangat Ya. berharga bagi kita. Nah, untuk creators, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Creating. Juga follow IG creating@upn untuk dapetin insight baru mengenai periklanan maupun marketing. Nah, oke, aku pamit undur diri. Aku Bita, teman aku. Alvin, Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode genting selanjutnya. bye-bye. Bye.